Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan saya Tip Otomotif Channel. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan selalu sehat, selalu baik-baik saja, dimudahkan segala urusannya Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan rezeki yang halal, yang berkah. Amin amin ya robbal alamin. Jumpa lagi dengan Tip Otomotif Channel. Di kesempatan kali ini saya akan sharing berbagi pengalaman kejadian yang baru saja saya alami kemarin ya teman-teman. Jadi ketika saya perjalanan dari Semarang ke Ngawi ya, via Klaten, kurang lebih 150 km, terjadi di saat di perjalanan itu mobil tiba-tiba bergetar ya, getar di bodi, dan ada bunyi suara kletek-kletek kriat-kriat gitu ya. Dan ketika melewati jalan bergelombang itu di dalam mobil terdengar bunyi kriat-kriat dan kletek-kletek gitu ya. Itu apa yang terjadi? Baik, langsung saja akan saya ceritakan, saya tunjukkan apa yang jadi, apa kerusakannya pada mobil Avanza ini. Tapi sebelum menyaksikan video ini, seperti biasa mohon untuk dukungannya ya, jangan lupa untuk diklik like, share, dan subscribe-nya teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman. Jadi teman-teman perlu tahu ya ciri-ciri jika mobil teman-teman, khususnya Avanza seperti ini, mobil bergetar ya. Ini mobil bergetar, kemudian ada bunyi kriat-kriat ya. Itu disebabkan karena setelah saya cek ternyata itu adalah mounting transmisi ya, atau transmounting, atau mounting belakang pada mobil Avanza. Letaknya itu ada di mana teman-teman? Itu letaknya ada di bawah sini ya. Namanya juga mounting transmisi. Jadi ini di bawah ini kan ada transmisi. Nah, itu letaknya ada di bawah sana teman-teman. Nah, nanti saya akan tunjukkan, saya akan ngolong ke bawah, saya akan perlihatkan kondisinya seperti apa ya, mounting transmisi. Jadi transmounting ini fungsinya untuk menahan ya, atau sebagai dudukan atau pengikat antara bodi mobil dan transmisi. Itu terbuat dari karet ya. Jadi fungsinya untuk meredam getaran ya, getaran dari transmisi tersebut. Jadi kalau transmounting ini rusak, karetnya jebol atau karetnya patah, itu otomatis plat besi dari transmounting yang dari besi itu ketemu besi dengan transmisi mobil dan bodi mobil, maka akan terdengar bunyi kletek-kletek ya, gluduk-gluduk ya, kriat-kriat saat melewati jalan yang tidak rata. Kemudian juga akan jedak-jeduk ya teman-teman, itu yang dirasakan. Nah, jadi ketika gejalanya itu ketika kita starter ya, ini akan saya coba starter ya. Ketika awal starter itu bunyinya seperti ini teman-teman, cekrek gitu ya, cekrek gitu ya. Jadi transmisi di bawah ini sudah terputus ya teman-teman. Jadi pengikat antara penghubung antara bodi mesin dengan transmisi ya, mesin transmisinya itu sudah terputus, maka tidak, karetnya ini lepas, maka akan bergetar intinya. Jadi getaran-getaran itu muncul ya, karena transmisi ketika nyala itu akan bergerak ya, getar itu, maka akan bersentuhan atau bersinggungan dengan bodi mobil langsung tanpa, karena karetnya rusak. Jadi saya perlihatkan ya, saya rasakan seperti ini ya teman-teman. Kita nyalakan mesin. Nah, biasanya itu tuas mesin ini bergetar dan mobil akan geledek gitu ya. Coba ikut saya nyalakan ya teman-teman. Nah, dengar bunyi krek di bawah sana ya teman-teman ketika saya nyalakan mesin. Nah, kejadian waktu itu kemarin itu, karena saya dalam perjalanan jauh ya tetap saya gunakan. Nah, tapi saya cek dulu
Itu penyebabnya apa? Setelah saya ngolong, saya lihat ternyata benar prediksi saya bahwa yang rusak itu adalah transmountingnya. Maka akan saya lanjutkan perjalanan kurang lebih kalau PP itu 300 km. Alhamdulillah sampai kembali di rumah, dan besok itu akan saya ganti transmountingnya. Nah, selama perjalanan itu ya saya kan getar-getar itu, terutama waktu starter seperti tadi. Kemudian ketika masuk gigi 1 ya, perbedaan gigi awal angkatan gitu akan gerak, apalagi saat setengah kopling ya, itu akan sedikit sangat bergetar sekali. Tapi ketika sudah jalan mulus tidak terasa teman-teman. Di sini pun ya coba saya tekan kopling. Nah di sini juga kalau di stasioner seperti ini nggak masalah. Cuma gejalanya itu rasanya ketika jalan bergelombang, ketika kita baru angkatan masuk gigi oper gigi itu ya, awalan itu terasa greg gitu ya. Kemudian bunyi-bunyi ketika melewati jalan tidak rata atau bergelombang, karena besi dengan besi itu sudah ketemu bunyi kriak-kriak-kriaknya. Oke, seperti apa kondisinya transmountingnya ini kan saya tunjukkan ya. Saya matikan dulu mesinnya biar nggak panas ya, di bawah ada knalpot. Untuk melihat transmountingnya teman-teman harus ngolong ke bawah, turun ke bawah sana ya posisinya. Oke, ini akan siapkan dulu untuk ngolong. Oke teman-teman, saya sudah ada di bawah mobil alias ngolong ya. Nah ini parah sekali ya teman-teman. Jadi ini yang namanya transmounting atau engine mounting transmisi atau dudukan transmisi belakang mobil Avanza. Ada di bawah ini ya, proper ini ya. Nah ini transmisinya ya. Ini transmisi yang ke atas itu tuas persneling ya teman-teman. Dan ini dudukannya. Jadi ini pengikat atau penghubung ya, penyekat agar tidak bergetar. Jadi ini menghubungkan antara transmisi dengan bodi mobil ya. Ini transmisi, ini bodi mobil. Di sini ada dudukannya ya ini. Nah ketika ini yang normal ini kan bisa dilihat teman-teman, ini benar-benar sudah putus ya, ini karetnya ya. Ini karet semua, ini dari karet, ini dari besi dari transmountingnya. Jadi antara transmisi dan bodi ini dipisah, disekat dengan karet ya, karena karetnya ini sudah putus seperti ini ya. Nah ini sudah putus ya, maka ini akan bergerak naik turun. Ini dengan ini terpisah, ini gerak turun ketika mau jalan bergelombang, maka ini akan berbenturan langsung ya. Nah seperti ini sudah lepas ini teman-teman. Ini karetnya sudah sobek semuanya. Di sana itu ada belakang juga ada karetnya. Itu sudah lepas, maka bunyi kriak-kriaknya seperti ini. Coba saya geser-geser ya. Kemarin itu kuat saya geser, tapi ini berat itu guys. Nah bunyi kerengket gitu, kotak gitu, seperti itu teman-teman. Nah kemudian ketika oper gigi angkatan itu jalan itu kan gerak. Nah, pokoknya intinya ini bergetar semua ya. Ini bodi bergetar, ini goyang, otomatis goyang-goyang naik turun ya. Ini berbenturan dengan ini, jeduk gitu ya. Nah itu tandanya seperti ini. Ini transmounting ini seperti ini teman-teman. Lalu bagaimana solusinya? Ya harusnya ini diganti ya. Untuk menggantinya nanti akan saya buatkan video sendiri ya. Saya coba pasang sendiri ya. Sepertinya mudah teman-teman, cuma butuh kunci 14 ya. Ini di bawah sini juga ada kunci, pakai kunci sok. Kalau yang di bawah sini ada 2 ya, kunci sok 14. Yang di bawah, yang di atas juga kunci, pakai kunci ring aja 14 seperti ini ya. Saya sudah order di online shop yang biasa aja, harganya sekitar 100 ribuan ya teman-teman. Kalau yang asli itu harganya di atas 300 ribu teman-teman. Ada yang Aspira juga, tapi nanti seperti apa barang yang saya beli, apakah pas, apakah awet, nanti simak saja videonya di berikutnya ya, cara mengganti transmounting atau mounting transmisi. Seperti itu ya teman-teman. Jadi di video kali ini saya akan cuma menunjukkan ya
Ciri-ciri kalau transmounting itu rusak, gejalanya seperti apa yang kita rasakan ketika engine mounting transmisi pada Avanza itu rusak seperti ini ya, patah ini ya teman-teman. Jadi ini sudah bergeser ini loh, ini harusnya nempel di sini teman-teman. Ini sudah lepas, ini benar-benar lepas, ini parah ini teman-teman. Bahkan gejala awalnya itu memang seperti itu. Ketika saya oper gigi angkatan itu geglek gitu, masih kecil ya, getaran-getaran kecil. Tapi ketika sudah patah seperti ini ya, bunyi-bunyi krek gitu ya, seperti ini teman-teman. Nah, jika teman-teman merasakan gejala mobil bergetar, bunyi krek saat angkatan gledek gitu, itu coba cek di sini ya, di bawah ini transmountingnya. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman video kali ini tentang gejala ciri-ciri transmounting atau mounting transmisi pada Avanza jika rusak, jika patah seperti ini ya. Ini karena usia ya, ini sudah 10 tahun. Oke, semoga tips kali ini bermanfaat, info ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe di Otomotif Channel. Jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video cara ganti mounting transmisi ya teman-teman.